Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, terima kasih sudah mengklik video ini ya. Di sini ya kita akan belajar cara menggunakan komputer based test atau CBT di e-learning madrasah. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe ya. Baik, yang pertama kita masuk ke e-learning ya. Di sini e-learning MTSN 3 Kediri ya, .sch.id. Terus berikutnya kita masukkan username ya, passwordnya juga. Setelah itu login. Nah, kalau ada seperti ini, seperti biasa kita lewati. Terus kita masuk ke kelas ya, kelas yang kita buat nggih. Nah, setelah itu kita mencari ini nggih. Ya, di sebelah sini. Di sebelah kiri ada komputer based test, kita klik. Nah, baik, di sini Bapak Ibu guru akan membuat sebuah ujian atau ulangan secara online. Yang pertama adalah di sini ada kotak biru, ada kotak biru buat ujian CBT baru. Ini Bapak Ibu klik. Nah, setelah itu, di sini ada petunjuk di sebelah kiri ya. Oke, yang perlu diperhatikan nomor 1, pengaturan ujian adalah fitur untuk mengatur ujian CBT seperti jenis, waktu, dan sebagainya. Nomor 2, ketika Anda membuat soal ujian CBT dengan jenis penilaian harian atau penilaian akhir semester, maka CBT akan terintegrasi dengan PH atau PAS. Berikutnya nomor 3, setelah melakukan pengaturan ujian, silakan buat soal CBT pada menu buat soal ujian. Nomor 4, untuk pembuatan soal yang mengandung rumus seperti kimia atau matematika, setelah Anda membuat rumus pada editor, silahkan klik pada area editor, kemudian klik enter pada area editor yang berisi rumus-rumus agar rumus Anda tersimpan. Terus berikutnya nomor 5, import soal adalah fitur melakukan import dari template yang sudah disediakan. Nomor 6, seluruh soal yang Anda buat akan masuk ke dalam bank soal. Ketika Anda akan melakukan CBT di kelas lain dengan ujian yang sama, Anda hanya cukup mengambil dari bank soal tanpa harus membuat soal secara berulang-ulang. Jadi sebenarnya sistemnya ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung ke nomor 1, pengaturan ujian. Jenis ujiannya di sini ada penilaian harian, ada penilaian akhir semester, ada kuis, ada ujian lainnya. Nah, karena dalam waktu dekat kita biasanya butuhnya penilaian harian, di sini kita pilih kompetensi dasar atau KD 3.1, kita pilih dulu nama ujian CBT. Contohnya di sini ada CBT penilaian harian. Nah, kita tulis PH1 tentang jam. Nah, ini contoh waktu pengerjaan berapa menit kira-kira. Nah, mungkin 120 menit atau 60 menit seperti itu. Tanggal mulai ujian seumpama hari Jumat ya, tanggal 24. Lah, waktunya jam berapa kira-kira? Seumpama jam 8 pagi sampai hari Jumat juga sampai jam 2 atau mungkin sampai jam 10. Nah, kan. Jadi setelah waktu ini ya, setelah waktu yang ditentukan, anak-anak sudah tidak bisa mengerjakan. Nah, untuk fitur di bawah ini ada fitur acak soal, aktifkan ujian, ini biarkan aja seperti ini, Setelah itu ya, kita geser ke atas. Kita pilih nomor 2 di sebelah kiri ya. Nomor 2 di sebelah kiri ada tulisan buat soal ujian, kita klik. Nah, kita masuk ke pembuatan soal. Nah, nomor urutnya 1, pilih jenis soal. Nah, di sini ada pilihan ganda, salah atau benar, menjodohkan, short answer atau esai ya. Nah, di sini ya seperti contoh untuk esai ya seperti ini ya, soalnya kita mengetik sendiri atau mungkin bisa mengambil dari soal yang pernah kita buat.
Terus untuk short answer ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, setelah kita menulis soal di atas ya. Soal. Nah, di sini adalah jawaban. Nah, di sini di short answer ini ya, di short answer kita apabila ada anak-anak yang mengerjakan contoh ya, apabila ada anak yang mengerjakan soal dan itu jawabannya nyerempet atau mungkin benar, itu nanti bisa jadi benar atau mungkin bisa dapat nilai setengah seperti itu. Oke, kita membuat soal satu aja dari short answer ini. Siapakah penemu lampu? Nah, oke. Ya, di sini siapakah penemu lampu ya? Ya, kita di sini kita ketik Thomas Alva Edison. Seumpama nanti anak-anak itu jawabnya Alva Edison, nah, bisa jadi nanti anaknya mendapat nilai benar atau bisa jadi mendapat nilai separuh ya. Karena apa? Di sini ya, silahkan masukkan jawaban dari soal esai. Sistem akan mengoreksi tingkat ketepatan jawaban menggunakan algoritma string matching. Ya, intinya sistemnya itu nanti akan mengenali jawabannya anak itu nanti dinilai benar atau bisa jadi dinilai benar setengah seperti itulah. Di bawah ini bobot nilainya berapa? Mungkin 20. Nah, setelah itu kita klik tambah soal di bawah ini tambah soal. Kita klik. Nah, nomor urut 2 soalnya seumpama pilihan ganda. Nah, kita buat soal siapakah penemu radio. Nah, ini contoh ini contoh. Ya, kita tulis ya siapakah penemu radio ya. Jawabannya A. G. Marconi, seumpama. B. J. Marconi. Terus C. F. Marconi. Ini contoh Terus D. Q. Marconi. Nah, untuk jawaban yang opsi E yang opsi E ini Bapak Ibu tolong tidak usah diisi ya, karena kita masih di tingkat SMP atau MTS, jadi opsi jawaban itu hanya sampai D mawon. Nah, kunci jawabannya nopo? A. Nah, di sini juga jangan sampai dipilih E, karena kasihan nanti anak-anak akan otomatis salah semua kalau kita yang milih E terus jawabannya cuma sampai A, B, C, D. Jadi kunci jawabannya seumpama A. Nah, kita bobot nilainya berapa? Setelah itu kita klik tambah soal. Bisa juga kita dicek dulu soalnya sudah benar atau belum, jawabannya sudah benar atau belum, baru kita tambah soal. Seperti itu. Nah, oke, nomor 3 mungkin esai. Ya, seperti kita buat contoh soal, apakah kamu suka mendengarkan radio? Nah, ini contoh aja Nah, contoh. Kita tambah soal ya yang di bawah ini. Tunggu sebentar, memang terkadang sistemnya seperti ini. Harap bersabar mawon. Ya, seperti itu ya. Terus berikutnya ada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Seumpama ini salah atau benar. Seperti contoh, apakah letak MTS N3 Kediri berada di Purwoasri? Nah, anak-anak nanti tinggal menjawab benar atau salah seperti itu. Nah, di sini kita juga memberikan kuncinya Kuncinya kalau memang benar ya kita pilih benar, kalau salah kita pilih salah. Seperti itu. Jangan lupa kasih diberi juga bobot nilainya Nah, itu kita klik tambah soal.
Nah, berikutnya nomor 5 ya, nomor 5 kita coba membuat soal menjodohkan. Nah, ini biasanya guru bahasa nggih yang butuh. Mungkin pelajaran lain juga membutuhkan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini nggih. Nah, untuk menjodohkan pertanyaannya nopo, nanti jawabannya nopo. Nah, nanti anak-anak tinggal menjodohkan seperti itu. Oke. Ya, kalau sudah selesai semua nggih soalnya, coba kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Apakah Anda yakin menyimpan CBT ini? Nggih, kita jawabnya oke. Oke. Nah, kita kembali ke depan halaman komputer based test yang awal tadi nggih. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar lah. Terus ya, di sebelah kanan ya, kita akan menemui ada kotak dengan beberapa logo dan beberapa warna nggih. Terus yang pertama, yang warna oranye ya, warna oranye ini adalah simulasi ujian. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik ini, itu nanti akan muncul sebagai akan muncul ulangan sebagai sudut pandangnya dari siswa. Kita klik aja nggih, kita klik. Nah, jadi apabila Bapak Ibu pengen melihat soalnya seperti yang dilihat anak-anak, ya tadi diklik yang warna oranye itu tadi. Nah, contohnya seperti ini, siapakah penemu lampu? Ya. Terus selanjutnya, siapakah penemu radio? Nah, seperti ini kita klik selanjutnya. Apakah kamu suka mendengarkan radio soal esai? Apakah? Nah, ini ya. Nah, di sini kenapa kok muncul kunci jawaban? Ya, karena kita melihatnya sebagai guru, bukan sebagai guru nggih, bukan sebagai murid. Memang di awal tadi saya bilang kita melihatnya sebagai murid. Cuman karena kita sebagai guru nggih, kita diberi hak akses untuk melihat kunci jawaban. Nah, kalau di siswa otomatis tidak bisa melihat kunci jawaban nggih. Baik, apabila Bapak Ibu sudah selesai, bisa diklik selesai nggih. Bisa klik selesai, terus pilih yang warna biru ya, akhiri ujian ini ya, kita pilih. Nah, seperti itu. Terus yang warna biru ini apa? Nah, ini untuk mengedit soal ya, mengedit soal apabila Bapak Ibu guru merasa soalnya ada yang keliru, atau mungkin jawabannya keliru, atau mungkin kunci jawabannya juga keliru, seperti itu. Jadi menurut saya ini fiturnya sudah lumayan lengkap nggih. Kita tunggu sebentar. Ya, baik. Ya, mungkin Bapak Ibu tadi kan pengen ngedit soal ya, seperti itu. Kalau dirasa soalnya sudah benar, guys, soalnya sudah selesai diedit, mungkin bisa disimpan dan tutup di atas sebentar. Ya, oke. Karena kita tidak mungkin Bapak Ibu guru tidak membutuhkan soal yang lebih banyak. Mungkin soalnya kalau butuh 10 ya 10, 20, 20, 25 boleh seperti itu. Nah, kalau sudah selesai mengedit, ya kita klik simpan seperti itu. Terus yang warna merah ini untuk menghapus soal nggih Bapak Ibu guru, ya, hati-hati dengan ini ya. Kalau kita klik OK, otomatis soalnya kita akan terhapus seperti itu. Nah, terus warna biru laut nggih, yang di sampingnya ini adalah analisis soal ya. Mungkin Bapak Ibu guru membutuhkan ya. Jadi kira-kira mana sih soal yang sulit menurutnya anak-anak, seperti itu. Ya, ini nanti
bisa diklik yang ini nggih. Sebelahnya tong sampah seperti itu. Terus berikutnya, nah warna hijau samping kanan sendiri ini adalah hasil nggih. Hasilnya anak-anak. Ya, hasilnya anak-anak ketika mengerjakan CBT itu bagaimana nggih. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada tombol reset nggih. Seumpama Bapak Ibu guru pengen mengulang lagi dari awal nggih, semuanya mengulang lagi dari awal. Nah, nanti direset. Nah, jika Anda mereset ujian, seluruh hasil ujian akan dihapus. Ya, jadi mungkin anak-anak karena di rumah terus buka buku paket atau buku modul, terus Bapak Ibu guru kurang yakin dengan hasilnya, bisa diklik reset lalu diklik OK seperti itu. Ya, kita karena belum ada hasilnya jadi tidak masalah seperti itu nggih. Ya. Baik, seperti itu aja Bapak Ibu ya. Oh iya, satu lagi ya. Ketika kita klik ini nggih, tombol edit. Ya, kita tunggu sebentar. Mungkin Bapak Ibu guru tadi melihat di sebelah kiri ada nomor 1 2 3 4. Ya, yang satu petunjuk, yang dua membuat ujian ya. Sebentar, kita tunggu sebentar. Ya, oh ya sampai 4. Yang satu pengaturan ujian, yang kedua buat soal ujian. Nah, yang ketiga dari bank soal madrasah. Nah, ini nggih Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu guru mungkin ada satu guru yang ditunjuk membuat soal, atau mungkin ada guru yang suka membuat soal terus kita tidak sempat membuat soal sendiri nggih, tidak bisa mengerjakan soal sendiri karena mungkin repot atau mungkin ada keperluan penting yang lain, kita bisa mengambil soal dari guru-guru yang lain. Seperti itu. Nah, mungkin Bu Siti Mukaromah ini memberikan soal bahasa Arab, Bu Liha soal informatika, Pak Ilma ya soal BI, Pak Buguh mungkin soal bahasa Arab seperti itu. Ya, kita coba lihat nggih, menampilkan all ini semua. Nah, ini Bu Sulis. Bu Sulis ada soal juga, Bu Isna ini nggak ada soal bahasa Indonesia, Bu Titi ya soal IPS, Bu Im soal bahasa Inggris seperti itu. Ya. Sampai ke bawah. Ya. Nanti untuk mengambil soal mudah saja, kita tinggal klik warna merah niki nggih, warna merah di sebelah kanan. Kita pilih gurunya siapa nggih, kita pilih gurunya siapa. Kita klik ambil soal. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nggih, ada beberapa soal. Mungkin Bapak Ibu guru ingin mengambil satu soal. Ya. Satu soal atau mungkin dua soal. Nah, sebentar. Atau mungkin 3 soal. Nah, ketika kita klik ini nggih, ada tulisan muncul, apakah Anda yakin untuk mengambil soal ini untuk dimasukkan soal ujian yang Anda buat? Oke. Ya, penarikan soal ini berhasil dilakukan, silahkan simpan dan tutup ujian dan cek pada tombol simulasi atau pensil ya. Tombol simulasi tadi nggih atau tombol pensil yang untuk ngedit soal tadi, kita klik OK mawon. Ya. Seumpama Bapak Ibu pengen ngambil semua soal, kita klik OK. OK terus. OK. Kita klik OK. Terus ya kita klik OK. Nah, apabila Bapak Ibu guru mengambil soal terus melihat jawabannya sampai E, loh, Pak kita kan masih MTS, kenapa kok jawabannya sampai E lah? Itu tugasnya Bapak Ibu yang mengambil soal, boleh mengedit soalnya kembali seperti itu. Ini kan biasanya kalau jawaban sampai E itu kan untuk anak SMA atau MA seperti itu. Nah, apabila kita sudah selesai mengambil soal, kita klik selesai ambil soal. Seperti itu. Ya. Kita simpan dan tutup, ya, kita klik OK. Nah, kita klik OK lagi. Coba kita lihat nggih. Kita lihat yang ini ada pensil edit CBT ini. Ya, kita lihat sebentar. Ya, untuk CBT ini mungkin videonya agak panjang nggih, karena banyak fitur yang ditawarkan oleh komputer based test di e-learning madrasah ini. Jadi nggih harap bersabar nggih Bapak Ibu.
Kita lihat soal ujiannya buat soal ujian nomor 2. Nah, alhamdulillah ternyata soal kita tambah nggih. Tadinya 4, sekarang menjadi 10. Seperti itu. Kita simpan dan tutup. Ya, seumpama Bapak Ibu guru sudah selesai nggih mengadil soalnya. Tadi yang mungkin jawabannya E kita hapus. Nah, terus setelah itu kita di pojok kanan atas, geser ke atas nggih, ada tulisan simpan dan tutup, kita klik. Nah, oke. Kita lihat dulu, oh ternyata soalnya ada 12. Ya. Kita lihat di aksi mawon nggih, di kuning tadi. Nah, ternyata oh iya soalnya ada 12 Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Oke, kalau kita sudah preview nggih atau melihat-lihat soalnya dulu sebelum diberikan pada anak-anak, kita klik selesaikan ujian, ya kita klik selesaikan ujian, terus tombol biru ya akhiri ujian ini. Ya kita lihat lagi di tombol biru, ya ternyata ada 12 soal seperti itu. Saya kira tadi ada 10, ternyata ada 12. Kita lihat sebentar nggih. Ya kita lihat di nomor 2 sebelah kiri buat soal ujian. Ya, pertanyaan coba kita lihat sebentar. Kita lihat nomor 12. Ya. Oh, sebentar, maaf. Nomor 10. Oke, kita lihat dulu. Oh, nggak kelihatan ternyata. Oke, maaf Bapak Ibu. Soalnya tidak kelihatan. Oke. Coba kita klik tambah soal. Ya, kita klik tambah soal dulu. Oh ya, ini nomor 11. Kita tunggu sebentar nomor 12. Oh, nggih. Oh, nggih, maaf. Tadi ternyata ada sebenarnya ada 10, nggih. Kalau memang di sini ada 12 soal, nggih otomatis akan muncul 12 soal. Kalau memang 10 soal, di atas ini di navigasi soal akan muncul 10 soal. Baik, seperti itu nggih Bapak Ibu. Kita coba dari sini kita ke nomor 3. Nggih, kira-kira nomor 3 ini sudah niku nggih, sudah sedikit banyak paham. Di sini bisa mencari gurunya siapa, terus tahun pelajarannya kapan, nggih. Semesternya kapan, nggih. Nah, seperti ini. Mapelnya nopo. Seperti itu bisa dicari. Baik ya Bapak Ibu, ya jadi kita bisa mencari gurunya, nggih, sudah membuat soal atau belum, nggih. Jadi tahun pelajarannya juga, ya, tahun pelajaran juga bisa kita lihat. Jadi seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada import soal. Nah, untuk import soal ini apabila kita mempunyai soal yang mau dimasukkan banyak dalam jumlah banyak. Mungkin ada 40 soal atau 45 soal atau mungkin 50 soal seperti itu. Nah, untuk caranya ini ya, kita ini download template, nggih. Nah, setelah download template kita buka, setelah kita buka kita input soalnya di dalam. Nah, nanti kalau sudah selesai kita choose file. Nah, filenya di mana seperti itu. Nah, setelah itu kita simpan. Intinya hampir sama memasukkan nilai raport di ARD, nggih. Kalau di ARD kan kita sudah punya nilai dari anak-anak, nggih, nomor 1 sampai nomor 32 seumpama. Nah, nilainya sudah kita masukkan semua, kita tinggal memasukkan ke template, setelah itu kita upload ke ARD. Itu kalau ARD, kalau e-learning nggih tinggal memasukkan ke e-learning seperti itu, nggih. Terima kasih Bapak Ibu nggih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Apabila ada yang kurang jelas bisa japri nggih,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat bermartabat.